Itulah sebabnya Alkitab berkata, kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, ya berani mengembalikan persepuluhan, kembali lagi jujur saja ya, mengembalikan perpuluhan, berani untuk memberikan persembahan, membantu orang miskin, orang berkekurangan, menyimpan harta di surga, mencari dahulu kerajaan Allah, kita tidak akan menjadi peminta-minta. Kenapa? Tingkap-tingkap langit, berkat-berkat surga akan dilimpahkan kepada kita. Kita lihat perbandingan ya. Pemimpin muda yang kaya ini, Sakeus juga apa? Kaya, sama-sama kaya ya. Bagaimana konteksnya. Dan sini kita lihat bagaimana cara ya, karena murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya kalau demikian, kalau orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga, kalau Yesus katakan sendiri itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sukar ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya, ingat ya, kalau mari kita lihat sekarang bukan dari kitab Matius tapi dari kitab Lukas ya. Lukas 18 ayat 15 sampai 17 berbicara tentang Yesus memberkati anak-anak yang dikatakan apa ya? Yang bergantung kepada Yesus, yang bergantung kepada Yesus. Kemudian Yesus berbicara tentang pemimpin muda yang kaya, yang bergantung kepada kekayaannya, bergantung kepada kekayaannya. Lukas 18 anak-anak sampai ayat 17, tapi orang kaya ini ayat 18 sampai dengan ayat 27. Lalu kemudian ada percakapan Yesus, lalu kemudian peristiwa yang terjadi setelah Yesus memberikan percakapan yang Anda bisa baca di Lukas 18 ayat 28 dan seterusnya. Maka peristiwa berikutnya, pertemuan berikutnya adalah pertemuan dengan Sakeus. Ya, setelah Lukas 18 ayat 27 itu perkataan-perkataan Yesus, lalu kemudian setelah perkataan-perkataan itu selesai, ajaran Yesus selesai, peristiwa berikutnya, pertemuan berikutnya itu adalah dengan Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Tapi yang sekarang ini kita lihat apa? Yang hasilnya bergantung kepada Yesus. Ya. Dan kita lihat, mari kita lihat mulai dari akhir. Ya, akhir daripada semua apa yang terjadi dengan orang muda. Ingat, orang muda itu berkata apa? Apa yang dia katakan apa? Semua Tuhan, semua yang kamu katakan ya, bagaimana menuruti perintah Allah, semua telah kuturuti. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Anda tahu apa yang kurang dari orang muda yang kaya atau pemimpin muda yang kaya? Apa yang kurang? Dia kurangnya itu apa? Satu hal yang dia kurang, satu hal itu adalah Yesus. Adalah mengikut Yesus untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi Sakeus dia mau untuk memiliki Yesus. Dia tidak peduli dengan hartanya. Kalau dia bisa memiliki Yesus itu lebih cukup. Yaitu dia memiliki ketergantungan kepada Yesus ya, memiliki ketergantungan kepada Yesus. Nah, jadi itulah setelah peristiwa tersebut dikatakan apa? Lukas 18 ayat 23 26, ketika orang itu mendengar perkataan itu, orang muda yang kaya ya, dia harus menjual seluruh hartanya. Ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukar, tapi bukan berarti apa? Mustahil. Ya. Dapat kita melihat ada cara yang orang kaya ataupun juga orang miskin dapat kita lakukan untuk masuk kerajaan surga itu apa? Menerima Yesus tentu saja ya. Menerima Yesus. Tapi bagi orang kaya ini, itulah masalahnya. Ayat 25. Sebab lebih mudah, Yesus katakan. Sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan? Kalau orang kaya saja tidak dapat masuk. Kenapa sampai mereka harus bertanya siapa yang dapat diselamatkan? Ingat, pemandangan orang Yahudi yang pertama kali masuk ke dalam kerajaan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Jadi pemimpin, orang yang akan masuk ke dalam pintu surga, yang memimpin orang-orang lainnya untuk masuk ke dalam pintu surga bagi pemahaman orang Yahudi adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang diberkati. Kaya berarti diberkati di zaman Yesus ya. Itu pemandangan mereka. Jadi kalau orang kaya yang diberkati itu dikatakan sukar masuk kerajaan surga, bagaimana dengan orang miskin di belakangnya? Itulah ide pemikiran mereka ya. Siapa yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan? Lalu apa jawab Yesus? Lalu apa? Apa jawab Yesus? Ya. Lalu kata Yesus, kita sudah baca sampai 26. Kata Yesus ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Lalu salah seorang muridnya, Petrus, ayat 28 berkata ya, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami, ya, dan mengikut Engkau, Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, kami sudah jadi miskin karena Engkau, dengan kata lain. Kami sudah miskin karena mengikut Engkau, ya. Ya. Lalu apa? Dengan kata lain, orang kaya saja tidak bisa sukar masuk, bagaimana lagi dengan kami yang miskin ini, Tuhan? Ya. Apa mungkin? Ya. Apa mungkin? Ya. Tapi itulah, maka kembali Yesus katakan, kata Yesus pada mereka, aku berkata sesungguhnya, berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tua atau anak-anaknya. Lihat ini semua, ingat ini dalam satu komunitas di mana keberadaan kita, jaminan masa depan kita itu ada di mana? Dalam rumah kita, itulah warisan kita. Rumah kita, hasil pekerjaan kita, itulah kekuatan kita, itulah kekayaan kita. Atau istri kita, ya, atau saudara kita yang akan saling membantu dengan kita, atau orang tua kita yang akan memberikan warisan, atau anak-anak yang akan menjamin masa depan tua kita, ya. Kalau Yesus katakan, kalau kamu tinggalkan semuanya, kalau kamu tidak punya apa-apa karena mengikut aku, seperti yang dikatakan pada Yesus. Apa yang Yesus kemudian dapat katakan? Ayat 30. Kamu tinggalkan semua karena aku, bukan berarti kamu akan menderita. Bukan berarti kalau kamu mencari kerajaan Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu akan menjadi peminta-minta, kamu akan menjadi orang yang sengsara dalam dunia ini. Ya. Tapi Yesus katakan apa? Orang yang berani mengikut aku dengan meninggalkan masa lalu, seperti kita pelajari lalu ya, pelajaran tentang Abraham. Tinggalkan masa lalunya dan berani mengorbankan masa depannya. Tinggalkan rumah orang tuanya, berani memenggal juga anaknya, ya, dengan kata lain ya, meninggalkan masa depannya. Maka kalau kita berani meninggalkan yang kita pikir harta-harta duniawi kita, hubungan-hubungan duniawi kita, Yesus katakan apa dalam ayat 30? Kalian akan menerima kembali lipat ganda nanti pada saat kalian masuk dalam kerajaan surga. Itu Yesus bilang. Oh tidak. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segalanya akan diberikan kepadamu. Kapan itu diberikan segalanya itu? Nantinya? Oh, Yesus katakan bukan hanya nantinya. Sekarang juga. Ayat 30. Akan menerimanya kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, ya berani mengembalikan persepuluhan, kembali lagi jujur saja, mengembalikan perpuluhan, berani untuk memberikan persembahan, membantu orang miskin, orang berkekurangan, menyimpan harta di surga, mencari dahulu kerajaan Allah, kita tidak akan menjadi peminta-minta. Kenapa? Tingkap-tingkap langit, berkat-berkat surga akan dilimpahkan kepada kita. Kita tidak akan berkekurangan, ya. Kita tidak akan menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Kita tidak akan bangkrut. Kalau kita mencari kebenaran Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan mari kita bekerja. Firman Tuhan yang mengatakan jangan kita berhutang. Kalau kita pun berhutang, bayar hutang kita. Kita akan diberkati. Firman Tuhan yang katakan, saudara. Firman Tuhan sudah kata, itulah sebabnya kita akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Bukan nantinya. Masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima kembali hidup yang kekal. Saya tidak katakan, kalau ini Anda lakukan, maka Anda akan menjadi orang kaya. Oh tidak. Tapi saya juga tidak katakan, kalau Anda mengikuti Yesus, Anda pasti akan menjadi orang miskin. Tidak. Yesus tidak menyatakan hal tersebut. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Pada saat kita mengikuti Yesus, mencari dahulu kerajaannya, firman Tuhan sudah jelas, segalanya akan ditambahkan, diberikan apa? Kepadamu. Ya, banyak orang berkata, aduh pendeta, kalau saya mengikuti Yesus, menuruti kehendak Yesus, dibaptiskan, mengikuti seperti teladan Yesus masuk hari Sabat, nanti keluarga saya buang saya. Saya tidak akan dapat warisan orang tua. Istri saya yang sekarang saya dalam keadaan sakit, istri saya nanti akan tinggalkan saya mungkin. Saya tidak punya apa-apa. Ya, menderita saya. Ya. Dan betul, banyak orang takut untuk menderita. Ya, banyak orang takut untuk menderita. Misalnya,
Ada seorang sahabat saya di Jerman, ya, dia katakan, Steven, ya, karena dia lebih tua dari saya, dia panggil Steven. Ya. Betul, saya percaya uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tetapi dia katakan, saya lebih suka menjadi orang yang tidak bahagia dengan uang yang banyak daripada saya tidak menjadi orang miskin dan juga tidak berbahagia. Jadi mana artinya? Lebih baik saya tidak berbahagia dengan uang daripada saya tidak bahagia dengan tidak ada dengan tidak ada uang. Itu pendapatnya. Itu seringkali karena itu mengikuti pepatah yang sering dikatakan, kita dengar ya. Dikatakan uang tidak memberikan kebahagiaan. Tetapi uang dapat membuat Anda itu nyaman hidupnya pada saat Anda tidak berbahagia. Jadi kalau Anda tidak berbahagia, tapi Anda memiliki uang, jadi Anda tidak berbahagia, tapi minimal Anda memiliki kenyamanan. Nah, itulah pandangan dunia, ya. Dan itulah sebabnya orang tidak mau untuk menjadi miskin. Orang tidak mau karena kita pikir kalau kita miskin, maka kita akan menderita. Maka kita akan menderita. Ya, kita akan menderita. Kita tidak akan memiliki kedamaian. Tapi bukan itu. Yesus tidak mengajarkan kita kalau mengikut dia, kita akan menjadi miskin, minta-minta. Tidak, Yesus tidak ajarkan seperti pepatah ini. Ya. Atau pepatah lain yang katakan apa? Uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Demikian juga dengan apa? Kemiskinan. Kemiskinan, kalau orang miskin kan kita tidak bisa bahagia karena harus katanya minta-minta dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak menyatakan bahwa kita akan menjadi peminta-minta. Kita akan tetap pada saat kita mengikuti Yesus, ayat yang kita sudah baca tadi menyatakan kita akan tidak apa? Kita tidak akan berkekurangan. Ya. Kita tidak akan apa? Berkekurangan. Hidup kita dapat dikatakan berkecukupan. Dengan tanda kutip berkecukupan dalam arti cukup yang sesuai dengan standar Tuhan, ya. Bukan standar kita manusia. Oh, kalau saya berkecukupan saya harus punya 100 miliar rupiah pendeta supaya saya cukup. Ya. Dengan kata hidup berkecukupan artinya tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan. Ya, misalnya Matius 6 ayat 25-33 kita sudah dengar, seringkali kita dengar, ya. Seringkali kita dengar. Jangan kita apa? Khawatir akan hidup kita. Kalau kita mengikuti Tuhan, jangan khawatir akan hidup kita. Apa yang kita mau makan atau minum, apa yang kita akan mau pakai atau dapat tinggal di mana, jangan khawatir. Yesus katakan apa ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu. Seperti jawaban Yesus pada murid-murid, ya. Kamu akan mendapat berkat berlipat ganda di zaman sekarang, di masa sekarang, dan nantinya di kehidupan kekal kamu juga akan apa? Mendapatkan yang lebih banyak. Itulah sebabnya cari dahulu kerajaan Tuhan, ya. Jangan khawatir untuk jadi miskin atau apa, tidak. Ibrani 13 ayat 5 menyatakan jangan khawatir kita akan jadi peminta-minta kalau kita karena kita memilih Yesus, kita tidak dapat warisan orang tua, kita seakan-akan dalam pandangan kita jatuh miskin. Yesus katakan jangan khawatir. Ya. Tapi yang penting jangan apa? Ibrani 13 ayat 5. Jangan menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Anda tidak dibiarkan, Anda tidak ditinggalkan. Anda akan tidak berkekurangan kalau Anda mengikuti Yesus. Percaya. Ini firman Tuhan, bukan saya yang katakan, ya. Bukan janji-janji manusia. Ini janji Allah, saudara, ya. Bagaimana caranya supaya kita berkecukupan? Nah, inilah Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Dikatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup dengan tenang. Milikilah ketenangan, milikilah kedamaian untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengajak kita untuk apa? Hidup tenang dengan apa? Kerjakan yang dapat Anda kerjakan. Jangan langsung pikir-pikir, aduh saya ingin cepat kaya, saya ingin ingin cepat kaya, ingin memiliki uang, saya rindu untuk memiliki uang. Jangan. Bekerja dengan yang sebaiknya dapat Anda lakukan. Bekerja dengan tangan. Seperti yang kami telah pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan atau dihormati di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Tidak, bahasa Inggrisnya do not depend on no one. Jadi kalau kita bekerja dengan tangan kita, percaya kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan lebih dahulu. Kita tidak akan pernah bergantung kepada siapa-siapa. Kita tidak akan pernah berhutang kepada siapa-siapa. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bekerjalah dengan pekerjaan yang dapat Anda kerjakan. Ya,
Dan inilah yang terjadi. Inilah satu jaminan yang Yesus sudah nyatakan kepada murid-muridnya setelah orang muda yang kaya itu pergi. Yesus katakan, kalau kamu mengikuti aku, tinggalkan orang tuamu sekalipun, tinggalkan semua jaminan kehidupanmu, jangan khawatir. Kamu akan memperoleh semuanya yang dapat ditambahkan kepadamu jika kamu mencari dahulu kerajaanku. Itu akan diberikan kepadamu berlipat ganda pada zaman ini. Dan itulah satu pemahaman yang ada dalam pikiran Sakeus ya. Pada saat Yesus masuk ke dalam kota, Sakeus ingin melihat Yesus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dia orang pemungut cukai, sudah dikatakan orang kaya. Dia lebih kaya daripada lainnya. Kenapa? Karena dia adalah kepala. Dia bukan pemungut cukai biasa, tapi kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Tapi dia juga dia ingin melihat siapa Yesus tersebut, seperti pemimpin muda yang kaya ya, pemimpin muda yang kaya. Ya. Jadi inilah ya, kemudian Yesus ketika dia tidak dapat lihat Yesus harus apa? Dia naik ke pohon, tapi ketika Sakeus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas, lalu Yesus langsung apa? Panggil, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini, bukan besok, hari ini juga, ya, aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Kita lihat bagaimana sama-sama ada dua orang, ya, dua peristiwa. Sebelum bertemu dengan Sakeus, Yesus bertemu dengan seorang pemimpin muda yang kaya. Sama-sama bertemu dengan Yesus di jalan. Tapi hanya satu orang, Yesus datang ke rumahnya. Bukan kepada pemimpin muda yang kaya, tetapi kepada Sakeus yang kaya. Itulah Yesus, bedanya Yesus pergi ke rumah daripada Sakeus. Ya, kita lihat perbandingan ya. Pemimpin muda yang kaya ini, Sakeus juga apa? Kaya, sama-sama kaya ya. Kita lihat. Tapi pemimpin muda yang kaya itu, dia datang, bagaimanakah? Dia merasa dirinya dibenarkan, karena dia sudah melakukan seluruh perintah Allah kan. Guru yang baik, bagaimana seorang itu dapat dibenarkan? Ya, seorang dapat memperoleh ini. Jadi, tapi Sakeus itu justru dia disebut sebagai orang apa ya? Berdosa. Orang-orang melihat dia bukan sebagai orang benar, seperti pemimpin muda yang kaya. Orang-orang melihat Sakeus sebagai orang berdosa. Walaupun kedua-duanya sangat apa? Yang kaya, tapi yang satu kaya dengan cara dihormati, Sakeus sangat kaya tapi dibenci. Itu perbedaannya ya. Sama-sama kaya, tetapi yang satu dihormati, yang satu kaya tapi dibenci. Yang satu ingin hidup kekal, yang satu dia tidak merasa dapat memperoleh hidup yang kekal. Dia hanya ingin melihat Yesus. Dia hanya ingin melihat Yesus. Tetapi ingat, seperti saya katakan tadi, hasilnya bagaimana? Hasilnya yang satu mendapatkan apa? Kunjungan Yesus. Dan keselamatan datang di rumah Sakeus. Ya. Jadi yang terjadi adalah hasil daripada kedua orang yang mencoba untuk mencari Yesus. Hasilnya apa? Ada satu hubungan relational, hubungan relasi yang terjalin di antara kedua orang ini. Ya, Lukas 19 ya ayat 5 sampai 6. Sakeus dikatakan apa? Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Siapa nama pemimpin muda yang kaya itu? Ada yang tahu namanya? Alkitab tidak sebutkan ya. Alkitab tidak menyebutkan nama pemimpin muda yang kaya. Tetapi kenapa Yesus langsung memanggil nama Sakeus? Yesus langsung memanggil nama Sakeus. Kenapa? Panggilan nama ini sangat penting sekali ya di zaman Alkitab. Kenapa? Apa signifikansinya? Yesus memanggil Sakeus, turunlah. Karena firman Tuhan menyatakan, pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, nama kita akan dipanggil satu demi satu. Yesus bukan berkata, hai orang-orang yang benar, umat-umat yang benar. Yesus akan panggil satu-satu. Stephen Rantung misalnya ya. Stephen Rantung silakan masuk. Saudari Tine Pua silakan masuk. Saudari Naomi Asa dan Anda semua. Yesus akan panggil nama kita satu demi satu. Yohanes 10 ayat 3 katakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya
masing-masing menurut namanya dan menuntunnya apa? Keluar. Jadi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak seperti kita yang kadang-kadang lupa, apalagi kalau anaknya itu lebih dari satu, ya, seringkali lupa anak kita namanya siapa, maksudnya seringkali terputar-putar ya. Tapi kalau Tuhan kita, nama anak itu satu demi satu itu dia apa? Dipanggil, tetap dipanggil. Itulah karena apa ya? Karena hubungan yang dekat, relasi yang apa? Relasi yang dekat yang telah terjadi, hubungan pribadi yang terjadi yang menyebabkan Yesus menjadi apa? Memanggil, bukan menjadi, memanggil nama kita ya. Jadi dengan Yesus memanggil nama Sakeus, Yesus menjalin satu hubungan ya. Satu hubungan dengan Yesus. Yesus ingin hanya melihat Yesus. Sakeus maksud saya. Sakeus hanya ingin melihat Yesus. Tetapi pada saat Yesus bertemu, Yesus ingin mengenal Sakeus lebih dalam ya. Lebih mengenal Sakeus dengan lebih dalam ya. Itu yang terjadi. Lalu kemudian apa? Bukan hanya dia mengenal nama Yesus, nama Sakeus. Yesus bukan hanya mengenal nama Sakeus, tapi Yesus katakan apa? Aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Dan Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Menerima hubungan yang terjalin. Menerima hubungan yang Yesus inginkan. Jadi kita lihat sini perbandingannya. Pemimpin muda kaya, sama-sama kaya, sekaya yang dihormati. Tapi hasilnya, ya, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana dengan perbandingan dengan pemimpin muda yang kaya? Ya, apa yang terjadi? Apa yang dituliskan? Mari kita buka, bukan di kitab Lukas ya. Di Matius 19 ayat 22, apa yang lebih lengkap kita bisa lihat apa yang terjadi dengan pemimpin muda. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus untuk menjual seluruh hartanya, apa dia menerima Yesus? Tidak. Dia pergi dari Yesus. Pergilah ia. Pada saat dia berpisah dengan Yesus, dia bukan memiliki hati yang sukacita. Dia bukan memiliki kehidupan yang sukacita. Dia memiliki kehidupan yang penuh dengan kesedihan. Di luar Yesus, kita hanya akan memiliki kehidupan yang penuh dengan apa ya? Kesedihan, ketidakadaan damai, Ya, itulah sebabnya ya, uang tidak membeli kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu hanya dapat kita miliki. Ya, bukan pada saat kita kaya, tapi pada saat kita memiliki bukan harta, tapi pada saat kita memiliki Yesus. Ya, karena pada saat kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita akan menerima sukacita. Hasil selain satu relasi, satu hubungan yang terjalin adalah pertobatan. Ya. Hasilnya adalah pertobatan. Hasil kedua daripada pertemuan mereka adalah pertobatan. Lukas 19:7-8. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Jadi kita lihat sini, hebat sekali ya. Dia akan mengembalikan orang yang dianggap berdosa oleh orang-orang lain. Pada saat orang-orang berkata, Yesus mau apa? Menumpang di rumah orang berdosa. Yesus tidak bilang apa-apa. Memang Sakeus orang berdosa. Ya. Tapi pada saat Yesus apa? Menerima Sakeus, Sakeus langsung apa? Aku akan memberikan kepada orang miskin. Ya. Kenapa? Yesus tidak suruhkan dia. Ini bukan satu suruhan Yesus, tapi itu adalah hasil yang keluar. Orang yang bertemu dengan Yesus, menjalin hubungan dengan Yesus akan tahu apa yang Yesus kehendaki, walaupun mungkin Yesus tidak ucapkan. Kalau kita menjalin satu hubungan dengan Yesus, menjalin tentunya dari firman Tuhan. Ya. Walaupun mungkin pendeta tidak bilang, saudara harus buat begini-begini, tapi Roh Kudus akan berbisik dalam kehidupan kita, apa yang harus kita apa? Apa yang kita harus perbuat? Yang terbaik yang harus kita perbuat. Roh Kudus akan berbisik. Ya. Nah kalau kita lihat, kenapa itu yang menjadi apa? Pada saat Yesus menawarkan untuk datang ke rumah Sakeus, ya, kenapa ini yang Sakeus katakan? Aku akan berikan kepada orang miskin, dan jika ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini.
Karena orang ini pun anak Abraham, anak perjanjian. Jadi dari mana? Dari mana Sakeus menyatakan penurutannya ya untuk memberi kepada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat. Dari mana dia dengar? Dia belum ada kitab perjanjian baru saat itu ya. Belum ada kitab perjanjian baru ditulis. Kita yang sekarang baca tentang Sakeus, tapi Sakeus saat itu dia tidak baca tentang cerita ini. Tetapi dia sudah mendengar apa yang dikatakan ya. Apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis berkhotbah di Sungai Yordan, dikatakan apa? Ada juga pemungut cukai datang ya. Pemungut cukai datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Lalu jawab Yohanes Pembaptis, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Lukas 13 ayatnya yang ke-12 dan 13. Jadi inilah nurutan kepada firman Tuhan. Kalau kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah pertobatan. Apa artinya orang yang bertobat? Orang yang bertobat akan melakukan kehendak Tuhan. Akan melakukan kehendak Tuhan. Mengembalikan, kalau kita berlaku curang, kita kembalikan. Kalau kita berhutang, kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Ya, itulah sebabnya Sakeus berkata kepada Tuhan, "Aku bagikan pada orang miskin. Kalau ada orang yang telah kucurangi, kembalikan 4 kali lipat." 4 kali lipat. Dan keselamatan tentunya menjadi bagian orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan, orang yang bertobat dan melakukan tindakan pertobatan, dan orang yang bertobat akan mendapatkan keselamatan. Lukas 19 ayat 19-10 katakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sakeus diselamatkan ya pada saat dia menerima Yesus ya. Kenapa? Karena fokus Sakeus sekarang bukan lagi untuk mencari harta supaya hartanya bertambah, supaya benda-bendanya itu lebih banyak di rumahnya. Tidak. Menjadi hartanya, yang benda-benda yang dimiliki bukan benda yang gampang hilang atau benda mati, tetapi fokusnya adalah kehidupan yang hidup. Yaitu siapa? Hidupan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Pemimpin muda yang kaya berkata dalam Lukas 18 ayat 18, "Apa yang harus aku peroleh untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Sakeus maksud saya? Sakeus dia katakan apa? Dia berusahanya untuk melihat wajah Yesus. Dia tidak berbicara tentang kehidupan kekal, dia hanya ingin melihat wajah Yesus. Tapi itulah ya. Dari perkataan ini kita lihat bagaimana orang muda yang kaya, keselamatan itu transaksi. Ya. Apa yang engkau dapat berikan, guru yang baik. Apa yang dapat saya juga berikan. Mari kita barter. Mari kita barter. Ada yang dapat saya lakukan dari pihak saya, supaya saya dapat memperoleh apa yang kau dapat berikan. Itu keselamatan, itu adalah transaksional, transaksi. Tapi bagi Sakeus, keselamatan itu bukan demikian. Bagi orang yang kaya, fokusnya itu adalah pemberian. Ya. Pemberian. Ya. Apa yang dapat engkau berikan? Apa yang dapat aku berikan? Apa yang dapat kita saling berikan dalam transaksi kita? Itulah fokusnya, pemberian. Tapi kalau kita lihat, Sakeus beda. Keselamatan itu kalau dia sudah menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang menjalin hubungan dengan dia. Keselamatan bukan transaksional, tetapi relational. Relasi. Itu hubungan. Hubungan dengan fokus bukan kepada pemberian, tetapi kepada Yesus. Pemberi. Itu fokus daripada Sakeus. Dan bagi orang muda yang kaya, dia berlalu, dia pergi begitu. Kenapa? Karena bagi dia, transaksi dengan Yesus itu mahal. Untuk mengikuti Yesus itu mahal. Dia terlalu mahal biayanya. Untuk menjadi pengikut Yesus mahal sekali. Masa saya harus jual semua harta saya? Tapi bagi Sakeus, tidak mahal. Kalau dia tidak ikut Yesus, kalau dia tidak diselamatkan, itu yang mahal. Itu yang mahal bagi Sakeus. Ya. Dan kita lihat bagaimana hasilnya dari kedua orang ini yang memiliki persamaan perbedaan. Kita lihat bagaimana yang satu, Yesus memandang dia, memandang orang muda yang kaya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan kepada Sakeus,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Orang kaya ini Sakeus, sekarang dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu fokus daripada Sakeus. Cari dahulu kebenaran Allah. Ya, seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3:8, segala sesuatu kuanggap rugi. Selain-lainnya itu kuanggap rugi. Bahasa Inggrisnya sampah. Segala sesuatu itu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Karena satu hubungan dengan Kristus, lain-lainnya itu sampah. Kenapa? Karena Tuhanku ini lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu. Rasul Paulus katakan, aku melepaskan jabatanku sebagai orang Sanhedrin. Sebagai orang kaya, aku lepaskan. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Itu fokus Rasul Paulus. Itu fokus daripada Sakeus. Dan itulah seharusnya menjadi fokus kita. Karena Matius 6:26 Yesus juga sudah berkata apa? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai nyawanya? Kiranya pada saat ini, Yesus akan berkata kepada masing-masing kita. Dia akan memanggil nama kita masing-masing. Dan berkata, seperti pada Sakeus, keselamatan ada di dalam rumah Anda. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.